Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Kitab Riyadhus Shalihin di Aula Yatim Center Al-Ikhlas Situbondo, rutinan subuh, Sabtu subuh ataupun yang dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Oh ini Pak, Masya Allah, ini hadis yang luar biasa. Maka berarti syaratnya tadi amalia-amalia yang rutin. Kalau kita merutinkan sesuatu yang baik, misalkan mumpung kita masih sehat dan masih sempat, karena dua kenikmatan ini yang betul-betul banyak dilalaikan orang, sehingga kesunahan dalam hal yang terkait dengan kesehatan dan dengan waktu luang ini banyak ditinggalkan, sehingga peluang besar bagi kita untuk mengerjakan itu dan sebagai upaya akhir nanti dan menunjukkan sunnah ini. Jadi syaratnya rutin ketika ada di tempat tinggal, ketika mukim, dan ketika tidak sakit. Ini Bapak sekalian, satu kabar gembira yang besar sekali. Jadi senyampang kita sehat, senyampang kita tidak sakit seperti ini, ya, kita sebisa mungkin lah berjuang, bermujahadah, bersungguh-sungguh menginventarisir mengumpulkan item-item amalia-amalia yang bisa kita rutinkan senyampang kita masih sempat dan masih ada kesehatan. Jaminannya apa? Ketika nanti kita terhalang oleh dua hal ini, apakah sakit yang sementara maupun sakit yang permanen, wa'iyadzubillah, kemudian kita terlindung sekali lagi. Sakit yang permanen itu apa? Misalkan sampai stroke, na'udzubillah ya, sampai stroke terus tidak bisa sama sekali melakukan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, itu mengalir terus, darahnya tercapai terus. Maka ketika kita masih sempat, kita inventarisir, terus kita paksa diri kita untuk sebanyak-banyak melakukan rutinitas ya, tentunya didasari oleh niat iman dan pengharapan kepada Allah, ikhlas namanya, rutinitas yang ikhlas gitu. Karena nanti ketika kita tidak sempat, ini akan tetap berlangsung. Ini untuk amalia-amalia yang bisa kita ringan-ringan, Pak, yang sekiranya kita, kan Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebankan sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Kita melakukan satu kewajiban pasti, insya Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, kekuatan, terus kita sebisa-bisa melaksanakan kesunahan-kesunahannya, sebisa-bisanya, cari senyaman. Kalau subuh ke suruh misalnya seperti ini dirutinkan tiap hari, Masya Allah, haji umroh sempurna tiap hari. Juga kepada untuk kedua orang tuanya yang hidup maupun yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kemudian maghrib ke isya, ini waktu-waktu yang sangat emas, sangat gampang untuk dikerjakan. Yang gampang dulu, baca Quran, ma tayassara minal Quran, baca Quran dari yang termudah. Apa yang termudah? Yang termudah itu pastinya yang sudah dihafal. Al-Fatihah itu mudah karena sudah hafal. Qul falaq anas mudah karena sambil ngapain aja bisa. Faqra'u
matayassara minal Quran. Bacalah selalu Al-Quran itu dari yang termudah yang bisa kau baca selalu. Itu merutinkan setiap kesempatan baca qul huwallahu. Setiap kesempatan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap kesempatan itu kita perbanyak, kita rutinkan, kita usahakan jadi seperti kita bernafas dulu. Al-Quran apa? Qul Al-Anas, Al-Fatihah. Syukur-syukur sudah punya hafalan juz 1, juz 2 dan seterusnya sambil diam-diam, sambil murojaah. Syukur-syukur. Nah, kerutinan-kerutinan ini kita ciptakan, kita berlakukan dalam diri kita, dalam rangka apa? Dalam rangka kita tidak terputus dari pahala amaliyah yang kita rutinkan itu meskipun sedang terhalang. Ini Masya Allah sekalian, kemurahan di antara jalan kebaikan yang relatif remeh, sedangkan remeh gampang. Tetapi yaitu tadi, karena tidak banyak orang atau tidak semua orang mengetahui, maka tidak banyak orang yang tidak melaksanakan, tidak mengambil peluang ini. Dari yang mengetahui pun juga tidak semuanya itu mampu melaksanakan. Ya, karena apa? Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita selalu kita berupaya untuk memperoleh kefahaman, kesadaran hati, hidayah namanya. Kemudian juga kita memohon taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan energi untuk melaksanakan. Maka di antara doa-doa yang kita baca rutinkan itu diantaranya Allahumma arinil haqqo, tunjukkanlah ya Allah kepada kami, perlihatkan, baik perlihatkan secara mata zahir maupun mata batin, itu bermakna hidayah. Arinil haqqo, bahwa yang hak itu sebagai barang yang hak, karena di zaman fitnah sekarang ini Pak, yang hak bisa tampak seperti batil, yang batil bisa tampak seperti hak yang hebat. Maka kita minta kesejatian dari Allah. Ya Allah, berilah aku kewaskitaan, kepahaman untuk melihat sesuatu perkara itu betul-betul kalau dia hak, ya hak. Kita bisa menilai sebagai hak. Calon-calon pemimpin daerah, calon-calon presiden misalkan, ya Allah tunjukkan mana di antara calon-calon itu yang hak di sisimu, yang mana ya Allah, sehingga kita tidak salah pilih Allah. Selama ini kita salah pilih gitu. Banyak orang yang termanipulasi pandangannya, yang sebenarnya dia itu batil. Di mata banyak orang itu hak, aduh itu bagus, orang dari desa, wajahnya deso, oh bagus itu orang, pasti nanti merakyat, tuh belusukan dan sebagainya. Termanipulasi di situ Pak. Padahal jelas-jelas bagian sudah diberi petunjuk oleh Allah, jelas-jelas tampak dia itu batil. Misal ini misal. Dan itu terulang dalam banyak hal. Gitu. Nah inilah maka perlunya kita mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah tampakkan pada kami ya Allah, bahwa yang batil itu batil, yang hak itu hak. Allahumma arinil batila warzuqna tiba'a, dan berilah kami kemampuan untuk mengikuti meninggalkan kebatilan itu, yang mengikuti yang hak itu. Wa arinal batila, dan tampakkan pada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil. Kita juga memohon kepada Allah agar diperlihatkan yang batil betul-betul batil, dan kita dimampukan untuk meninggalkan kebatilan. Karena berapa banyak Pak orang bisa melihat atau bisa menilai, sesungguhnya sudah bisa menilai bahwa yang hak itu hak tapi tidak bisa melakukan, dan juga sudah bisa mendeteksi bahwa yakin bahwa ini batil tapi tidak bisa meninggalkan, alasannya 1001 alasan. Itu tandanya apa itu bukti, apa ini maksudnya? Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak ada taufik
sesuatu yang sudah tampak Pak, sebenarnya sudah dikabulkan oleh Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Yang hak sudah bisa tampak, yang batil sudah bisa tampak, tapi karena tidak ada taufik dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah, maka meleburlah dia ke dalam kebatilan dan dia tidak melaksanakan sesuatu yang hak. Ini juga bukan orang yang beruntung atau tidak, bukan merupakan satu kebaikan buat kita. Maka kita melakukan menggali ilmu, kemudian kita menginventarisir dalam bab ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, menyingkirkan duri dari jalan, isbahul wudu, alaman hari, kemudian melakukan wudu atau mengerjakan sholat dalam keadaan yang kita tidak suka, memperbanyak langkah ke masjid misalkan, ribat, wanti dari sholat pada sholat ribat, wadari umur ribat, itu kita inventarisir, kita lakukan sebanyak-banyaknya. Efeknya apa? Supaya kita mendapat satu yang pasti, mendapat pengakuan kesunahan tadi selain mendapatkan pahala besar. Terus agar menjadi garansi, ketika nanti kita tidak bisa mengerjakan. Itu dikarenakan dua hal yang syar'i tadi, udzur syar'i, maridun au ala safarin. Idza maridun abdu, barang siapa apabila seorang hamba sakit, au ala safarin, tulislah bagi dia ke pahala sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sudah dikerjakan ketika mukim dan ketika terakhir Pak. Apabila itu kita lakukan, apabila seseorang melakukan itu terus qadarullah wa iyyabillah, misalkan dikaruniai di ujung kematiannya itu koma atau stroke sampai, kan ada Pak yang sampai lama gitu, ada sampai setahun. Alhamdulillah, pokoknya jangan menimpa kita dan keluarga kita. Ini yang pemaparan pengertian saja. Setahun, 2 tahun, malah di mana beberapa negara itu ada sampai belasan tahun orang koma ada. Nah itu kalau di masa sadarnya, di masa sehatnya itu dia melakukan kebaikan Pak, ya sudah setiap hari itu ngalir Pak, ngalir. Meskipun nanti dia pada akhirnya meninggal, nggak sempat sembuh misalkan, berarti ngalir. Ini keuntungan. Kedua, hikmahnya bagi kita keluarganya, apabila ada keluarga yang terutama untuk sholatnya, sholat fardunya, apabila terjadi seperti itu, sakit bertahun-tahun dan meninggal, sudah tidak perlu diqodho sholatnya. Karena sholat fardu itu tidak ada qodho. Kalau puasa masih ada qodhonya, berupa apa? Bayar puasa sendiri maupun dengan apa? Dengan fidyah, dengan fidyah atau dengan bayar qodho puasa. Tapi kalau untuk sholat itu tidak ada. Ada yang dinamakan qodho, tapi sebenarnya bukan qodho. Sebelum jam 2 bangun sholat tahajud. Tanyakan sholatnya miliknya kepanjangan, terus kemudian nunggu subuh, tertidur atau tidur sampai nunggu subuh, tak bangun Pak sampai jam 7, matahari sudah tinggi, ya sudah jam 7 itu bangun sholat subuh, itu sah. Itu yang disebut qodho yang ada dalam sholat fardu seperti itu, qodho. Kalau sudah ada azan kemudian tidur lagi jam 7 bangun, ya itu sudah lewat, itu tidak ada qodho. Terus apa solusinya? Yang bertaubat, jangan sampai melakukan seperti itu lagi. Karena apa? Karena tadi waktu subuh sudah bangun, dosa besar. Itu gitu. Jadi hikmahnya itu. Kedua, hikmahnya kalau sudah ada keluarga yang seperti itu tidak perlu diqodhoin sholat, tidak perlu. Oh ini sakit 2 tahun itu kali 12 bulan kali 30 hari sekian, berarti tidak melakukan sholat fardu sekian kali. Lalu dikerahkanlah para tetangga untuk sholat, mengqodhoi sholatnya jenazah, sholatnya si mati.
atau yang masih sakit keras atau apapun lah. Sekarang undang orang 50. Nah ini ketemu tidak sholat berapa waktu? Nah, nanti dikalkulasi dibagi orang 50 itu. Jadi masing-masing orang sholat sekian kali. Itu mengkodoi orang. Ini tidak ada jalur syariatannya. Nah gimana Ustaz? Waktu masih belum mati kan tidak bisa ya. Satu, tidak bisanya itu kalau untuk urusannya fardu ini dilihat apakah akalnya masih hidup. Kalau sudah koma akalnya sudah tidak hidup. Itu sudah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang berjalan apa? Kebiasaan ketika masih sehat. Kalau kebiasaan masih sehat itu sholat ya sholat terus. Kalau nggak sholat ya nggak sholat. Ini soronya itu. Jadi kalau sudah tidak ada ingatan itu sudah terputuslah kewajiban pensyariatannya. Yang ditulis ketika sebelum koma atau sebelum pingsan atau sebelum gila atau sebelum apa. Itu yang ditulis sampai situ, batas itu. Saya punya guru ngaji mulai kecil Pak. Itu guru orang biasa, bukan lurah, bukan kiai, tapi punya musola. Ya makanya di kampung saya yang manggilnya Pak Yai gitu. Saya sejak kecil ke situ karena ya langgan satu-satunya di sana. Tiap hari. Qadarullah Pak. Qadarullah di akhir-akhir masa tua beliau itu kayak orang linglung. Jadi kadang jalan malam tidak bisa pulang, diantar pagi oleh orang, diantar pulang. Ini tapi dia kiai Pak. Mulai saya lahir, mulai saya ingat itu beliau sudah jadi kiai langgar lah di kampung itu. Saya ketika sudah bisa berangkat ngaji ke beliau gitu. Sampai saya meninggalkan kampung, sampai sudah pindah kemana-mana beliau, di akhir-akhir beliau linglung gitu. Nah ditulisnya start mulai linglung itulah sudah diputus kewajibannya. Yang ada apa? Pahala sebagaimana beliau dulu belum linglung dan sampai meninggalnya beliau dalam posisi linglung memang. Itu sorry Pak, nggak ingat nanti ngomong apa yang pikulnya kira-kira seperti itu. Ya mungkin ya seperti pikulnya. Ya kadang-kadang malam itu mana gitu. Terus duduk di terasnya orang siapa itu nggak bisa pulang. Ditanya nggak tahu, rumahnya di mana nggak tahu. Padahal orang-orang yang itu ya tahu, terkenal kan orang itu kiai kampung yang ya apapun acara warga di situ ya beliau yang jadi imam. Ya tahlilan, ya mindah kuburan, mindah jenazah itu beliau. Itu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang waktu masih sehat itu tercatat, tertulis terus-menerus. Nah, PR kita sekarang menginventarisir itu Pak. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita masih sehat seperti ini? Hal-hal yang sudah sehari-hari lah. Misalkan, saya sudah sholat 5 waktu. Sholat saya ke masjid lah sekarang, kamu sholat berjamaah untuk masih sehat gitu. Di hadis lain dinyatakan dari insya Allah dari Ibnu Abbas, Iqra'u khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Itu ya. Apa yang pertama? Sababaka qabla haramik. Masa muda jaga sebelum datang masa tua. Muda-muda ini nggak kira asam urat. Jun Habib ini, Rocky Semi ini, kalau mau silong seharian kuat. Tapi kalau sudah tanya, kom ngaji rebu, jangan ditanya sudah. Ya, duduk setengah jam 10 menit ya sudah harus berpindah posisi. Ya itu tidak masalah. Gitu. Ya memang sudah seperti itu. Maka mumpung masih kuat duduk iktiros seperti ini, duduk yang untuk sholat, perbanyak kebaikan di kala ya. Terus kemudian sihataka qabla saqamika, jaga sehat kalian itu sebelum datang sakit. Maknanya ya ini tadi, ketika masih sehat kita perbanyak amal soleh kita, kerutinan kita, supaya nanti ketika sakit supaya tidak bisa mengerjakan. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ayo Pak Dedi. Banti kok daun, banti. Ayo Dedi. Tidak ada.
Kangen ya? Kangen. Sampai ini Idul Fitri ini. Alhamdulillah. Enggak Pak Didi. Saya wajib. Sukanya Pak Hasan, Pak Didi. Nah, ya. Nah, negara Islam ini. Nah, alhamdulillah. Kenapa Pak Didi? Wala haula wala quwwata. Mana kan saya nyaman. Ya, alhamdulillah. Kalau mau dihidarkan boleh, sambil dihidarkan boleh. Ya, jadi 2 tadi yang 5 itu sababaka qabla haramik, sihataka qabla saqamik, kemudian hinaka qabla fakhrik. Jika masih sogi sebelum datang waktu miskin. Kemudian berikutnya ketika waktu masih muda sebelum datang kesempitan. Yang terakhir adalah hayataka qabla mautika. Mumpung masih hidup, kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang kematian yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya Pak. Terakhir dalam babakan kita menghadapi kepastian kematian, tapi ada 2. Yang pertama, agar mati kita terjamin matinya ahli jannah. Sudah apapun amalan kita, yang penting yang wajib sudah kita lakukan. Apabila kita merutinkan membaca Sayyidul Istighfar, ya sudah hafal ya Sayyidul Istighfar? Cuma anak-anak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Itu dibaca di siang hari, Pak. Di pagi hari. Siang itu maknanya ya setelah subuh sampai surut, sampai menjelang, sampai tenggelam, itu maknanya siang. Malam itu maknanya dari matahari tenggelam sampai matahari terbit, itu malam. Barang siapa yang membaca istighfar di siang hari, kemudian dia mati di hari itu sebelum datang waktu malam, fahuwa min ahli jannah, kata Nabi SAW. Jaminannya adalah dia termasuk ahli surga. Sore juga itu, malam. Barang siapa yang membacanya, Sayyidul Istighfar itu pada malam hari, kemudian datang kematian di malam itu ketika dia sudah baca sebelum datang pagi, maka dijamin ahli surga juga. Maka Sayyidul Istighfar ini merupakan semacam premi asuransi jaminan surga kita. Sudah hafalkan itu, kalau belum hafal rutinkan. Pagi habis sholat subuh itu di doa pagi, zikir pagi. Nanti habis maghrib itu sempatkan, karena maghrib itu awal dari malam. Ya, awal dari malam. Jagai malam, kita nggak tahu Pak. Kematian, hal yang paling dekat dengan hidup kita itu adalah kematian. Kita tidak tahu, dan mati tidak harus sakit dulu, tidak harus tua dulu, kan gitu. Sehingga Sayyidul Istighfar yang merupakan kunci atau ketentuan surga ini, ayo ya kita hafalkan. Kalau belum hafal ya kita baca itu sambil baca, karena kematian kita sewaktu-waktu gitu. Satu itu. Yang kedua, surat Al-Mulk 30 ayat. Ini yang memang kalau yang belum hafal atau yang belum menghafal memang kelihatan sulit dan panjang, tapi tidak hafal pun dibaca itu. Dan siapa yang membaca bukan menghafal surat Al-Mulk setiap malam, maka dia nanti menjadi menjadi bekal, teman di alam kubur. Ini kesunahan-kesunahan yang kita utarakan. Kalau yang wajib pasti lah Pak, sholat 5 waktu, karena as-sholatu nurun. Kubur itu tempat yang paling gelap, yang mencahayai kita dalam kubur nanti adalah sholat kita. Itu diantaranya. Tapi kesunahan-kesunahan, jaminan-jaminan kebahagiaan yang berupa kesunahan ini kita dawamkan, kita rutinkan, kita langgengkan dalam kebiasaan kita, supaya jaminannya nanti betul-betul kita peroleh, dan garansi pahala yang terus mengalir ketika kita tidak sempat melaksanakan dikarenakan maridon atau ala safari, sakit atau dalam keadaan perjalanan atau safari.